sekarang kita bahas bagaimana kita mengatasi mitos-mitos yang ada tadi ya teman-teman ya, baik itu mitos yang menghinggapi penulis yang baru mulai menulis, penulis pemula ataupun juga penulis yang sudah terkenal ya. Ini saya jelaskan secara singkat aja teman-teman ya, karena sudah ini cukup banyak. Nah, jadi yang pertama adalah pahami dan identifikasi mitos ya. Jadi artinya kan saya tadi juga jelaskan teman-teman ya, 5 mitos penulis yang pemula dan 5 mitos yang sering dihadapi oleh penulis terkenal. Nah, itu kita sebagai penulis harus pahami mitos-mitos tersebut dan kenapa mitos itu tidak tepat, kenapa mitos itu justru bisa menghambat tugas kita sebagai penulis. Nah, itu teman-teman harus pahami dan identifikasi itu ya. Toh saya sudah jelaskan ya mitosnya apa saja. Jadi ya teman-teman tinggal dipelajari lagi, diidentifikasi lagi dan dihindari supaya mitos itu tidak terjadi pada teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman ya, pahami dan identifikasi dari mitos yang tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah kembangkan kesadaran diri ya. Jadi artinya arti dari kembangkan kesadaran diri itu tadi, teman-teman ini ya refleksikan motivasi teman-teman juga. Kemudian teman-teman harus merefleksikan motivasi teman-teman, kemudian harapan teman-teman, dan juga ketakutan berbeda teman-teman terkait dengan mitos tadi ya. Nah, apakah motivasi, harapan, dan juga ketakutan teman-teman terhadap mitos tadi itu beralasan atau tidak beralasan ya, atau justru itu hanya dibuat-buat saja. Saya sebutkan di awal ini, itu hanya overthinking ya, sehingga sebetulnya mitos-mitos tersebut tidak perlu harus diyakini, tidak harus dipercayai, karena itu hanya perasaan ataupun juga pikiran yang berbeda dari teman-teman ya. Jadi itu teman-teman harus kembangkan kesadaran diri gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus setel ekspektasi yang realistis ya, seperti jelaskan tadi. Teman-teman jangan terlalu mempush ataupun juga menekan, mempressure teman-teman sendiri untuk selalu yang terbaik, untuk selalu menjadi penulis yang dalam kondisi yang produktif, ataupun harus selalu atau bahkan membuat karya tulis yang pertama kali yang lalu bagus. Itu teman-teman harus realistis ya, disesuaikan dengan perkembangan teman-teman dalam menulis juga gitu. Jadi teman-teman harus tetapkan tujuan yang realistis gitu. Kemudian yang keempat adalah teman-teman jangan takut gagal gitu. Artinya kalaupun teman-teman gagal pada satu momen tertentu, yaitu adalah satu bagian dari proses ya, proses untuk berhasil. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menerima kegagalan dan teman-teman tidak terlalu stres ya, tidak terlalu pressure diri sendiri ya, sehingga teman-teman justru lebih feel free ya, lebih enak untuk menulis karena tidak terlalu dibebani oleh perasaan yang berlebihan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman fokus pada proses ya, bukan pada hasil ya, saya jelaskan tadi. Hasil itu bisa relatif karena hasil penulis yang di novel pertama pasti beda dengan di novel yang keempat misalnya. Jadi yang penting perhatikan prosesnya saja ya, jangan terlalu fokus kepada hasilnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus bangun dukungan sosial ya, yang saya bilang tadi. Jika memungkinkan teman-teman ikut suatu komunitas menulis, itu lebih baik. Karena apa? Ya kan sama anggota komunitas saling mendukung ya, saling memberikan ide, saling memberikan saran, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau teman-teman melakukan hal tersebut ya. Jadi teman-teman membangun jejaring sosial, membangun dukungan sosial gitu bagi teman-teman dalam menulis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ubah perspektif terhadap kritik dan ulasannya. Yaitu tadi, kritik dan ulasan itu teman-teman anggap sebagai masukan ya, sebagai bagian dari teman-teman menulis, bukan dianggap sebagai suatu celaan, suatu hinaan, atau bahkan suatu bulian terhadap hasil karya teman-teman. Justru teman-teman harus memperhatikan ataupun menganggap bahwa kritik tersebut adalah bagian dari teman-teman dalam menulis, karena dengan kritik tersebut teman-teman bisa memperbaiki tulisan teman-teman ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelajari dari penulis lain ya teman-teman. Seperti saya sering katakan, ketika teman-teman ingin berhasil, ketika teman-teman ingin sukses dalam menulis, teman-teman juga harus belajar dari pengalaman orang lain dalam menulis ya. Dan itu bisa didapatkan ketika teman-teman itu
ketika teman-teman membaca tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian yang ke-9 adalah pertahankan kesehatan mental. Artinya adalah teman-teman harus istirahat ya. Kalau memang perlu istirahat, jangan dipaksakan, diforsir untuk menulis terus-menerus. Walaupun mungkin teman-teman ada deadline dari penerbit, harus misalnya 1 bulan lagi udah harus diterbitkan oleh penerbit gitu. Itu ya teman-teman tetap jangan memforsir diri teman-teman ya. Ketika teman-teman lelah ataupun jenuh dalam menulis, teman-teman harus istirahat juga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terus belajar dan berkembang ya. Teman-teman ya harus belajar dan berkembang, sehingga ya teman-teman tidak terlalu memikirkan mitos, tidak terlalu memikirkan anggapan-anggapan yang berlebihan ya. Teman-teman lebih melihat kepada kemampuan diri teman-teman sendiri dalam menulis gitu.